Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khalid Mufid dengan NIM 19601244026 dari kelas PJKR angkatan 2019. Di sini saya akan menampilkan video dari RPP yang telah saya buat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bertemu lagi bersama Bapak di sini dalam mata pelajaran PJOK. Gimana kabarnya semua anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum pelajaran Bapak mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Oke, Bapak presensi dulu ya. Yang pertama, alam. Ada. Yang kedua, Asyam. Ada. Bagas. Ada. Ivaldi. Ada. Misha. Misha kemana? Sakit. Oh, ada suratnya? Ada. Oke, nanti kasih ke Bapak ya suratnya. Oke, selanjutnya kita ada Bintang, ada Kumala. Mana Kumala? Gak ada keterangan. Oke, berarti Alfa ya. Alfa. Selanjutnya Jasendra, ada Keblat, ada lanjut Bintar, ada Sandi, ada Ayu, ada oke, udah Bapak panggil semua. Ada yang belum dipanggil? Udah ya. Oke. Nah, pada pertemuan ketiga ini seperti biasa ya, kita ini masih zaman COVID gitu ya. Jadi balik lagi kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya masih di zaman COVID ini ya. Jadi di zaman COVID, di zaman yang serba kesusahan, kita harus bisa membantu kedua orang tua kita, apapun itu caranya ya. Dengan cara, kalau kita kan pelajar ya, pelajar itu berarti dengan cara belajar. Nah, bisa mungkin kita belajar dengan sungguh-sungguh gitu. Jangan kalian malah menyusahkan orang tua kalian. Jangan kalian malah bikin beban orang tua kalian. Ini kita belajar, kita sama-sama belajar gitu ya. Belajar PJOK di sini, olahraga gitu ya. Nanti ada selanjutnya ada pelajaran yang lain. Nah, kalian ini belajar PJOK upayanya untuk meningkatkan imunitas kalian di zaman COVID ini ya. Meningkatkan imunitas dan untuk materinya nanti bakal ada penyerangan. Jadi kalian bukan hanya untuk menambah imunitas, tapi kalian juga punya pembelaan diri gitu ya. Dan itu nanti Bapak ajarkan. Nah, motivasi dari Bapak, kalian belajarlah semaksimal mungkin ya. Belajar semaksimal mungkin, karena kalau harta semakin lama semakin habis, ilmu semakin lama akan semakin bertambah gitu ya. Nah, itu motivasi dari Bapak. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan materi apa sih pada pertemuan ketiga ini ya. Untuk pertemuan pertama kan materinya itu pertahanan atau defense. Pertemuan kedua itu materinya penyerangan atau offense. Itu menggunakan tangan ya, menggunakan tangan. Pertahanan dan penyerangannya menggunakan tangan. Nah, ini Bapak akan menjelaskan atau mengajarkan tentang bagaimana penyerangan menggunakan kaki ya. Jadi selain tangan, kaki juga bisa digunakan untuk penyerangan gitu.
Nah, nanti sistem penilaiannya Bapak akan lihat dari keterampilan kalian, bagaimana kalian melakukan praktiknya seperti itu. Nanti Bapak lihat sikap kalian juga, Bapak lihat dari kuis-kuis, dari ujian-ujian yang Bapak berikan, nilainya Bapak lihat dari situ ya. Oke. Nah, untuk selanjutnya, sebelum kita masuk materi inti, kita pemanasan dulu ya, seperti biasa gitu ya. Dalam pelajaran olahraga kita harus pemanasan agar tubuh kita tidak kaku-kaku semuanya. Oke, kita mulai pemanasan. Mulai dari kepala. 1, 2, oke, dilanjut. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut kepala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kepala lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, tangannya ke atas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, kakinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kaki satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Satu lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, cukup ya. Sekarang kita masuk ke materi. Oke, di materi pada pertemuan ketiga ini kita lakukan penyerangan dengan kaki ya. Yang pertama kan, pertemuan pertama itu defense, oke. Terus yang kedua itu offense, tapi menggunakan tangan. Nah, sekarang kita menggunakan kaki untuk penyerangan. Nah, misal ya, langsung Bapak praktekkan aja ya. Jadi kalau misal nanti ada penyerangan dari lawan atau siapapun itu menyerang kita secara tiba-tiba, nah kita bisa menggunakan tangan dengan kaki gitu ya. Jadi kemarin kan Bapak ajarkan dengan tangan ya. Jadi kita bisa tangkis, bisa kita hajar lagi dengan menggunakan tangan. Nah, caranya gimana menggunakan kaki? Jadi kalau misal dia menyerang dengan senjata atau dengan alat yang bisa melukai lawan, nah kita harus memperhatikan itu dulu. Kita memperhatikan alat apa yang dia bawa gitu ya. Nah, setelah kita memperhatikan alat apa yang dia bawa, kita harus atur posisi. Kita atur posisi di mana tempat kita agar pas gitu untuk melakukan penyerangan dengan kaki. Oke. Nah, pertama kita kan harus kuda-kuda dulu ya. Namanya dengan menggunakan kaki kita harus kuda-kuda dulu. Nah, kalau dia udah nyerang nih, udah misal nusuk nih ya, nusuk ini ya. Nah, kita harus cari posisi nih ya. Setelah kita kuda-kuda, kita harus cari posisi. Kita harus cari posisi, kita harus berpindah posisi. Jadi pas dia nusuk kan nggak kena ya. Nah, dia nusuk nih, misal kita posisi pindah. Oke. Nah, setelah kita pindah posisi, yang kita lakukan adalah menendang bagian belakangnya dia. Otomatis kan dia bakal arahnya seperti ini ya. Nah, nanti kita pindah posisi dari sini ya. Setelah itu kita tendang. Oke ya. Nah, kita tendang nih bagian belakangnya. Otomatis dia bakal jatuh tuh ya, bakal jatuh. Oke, setelah dia udah jatuh, nah kita bisa lumpuhkan dia dengan menginjaknya, menginjak kepalanya ya. Nah, itu caranya bagaimana menyerang dengan menggunakan kaki gitu ya. Dan masih banyak lagi penyerangan-penyerangan yang menggunakan kaki itu Bapak kasih satu contoh. Nah, terus contoh kedua
itu bisa dengan menggunakan kaki langsung ke depan. Tadi kan menyamping gitu ya, menyamping. Nah itu biasanya kalau di silat namanya sabit, menyamping gini. Nah kita bisa juga menggunakan bagian depan, set gitu ya. Jadi bisa kita menggunakan depan. Kalau misal dia menyerang nih, dia menyerang, misal armnya dari atas, ya, armnya dari atas gitu, set, ya kan. Nah itu bisa kita tangkis dulu menggunakan tangan. Nah setelah itu kita tendang. Nah kita tendang bagian ulu hati, ya, bagian ulu hatinya kita tendang. Misal kita kuda-kuda ya, dia menyerang, set, menyerang. Nah kita tepis, ya kan, ulu hatinya kita incer. Nah itu, oke, seperti itu. Nah masih banyak lagi apa teknik-teknik menggunakan kaki, menyerang menggunakan kaki. Nah ini seperti yang kemarin seperti pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga ini sama. Bapak pengen kalian membuat kelompok agar kalian bisa menguasai, ya, kalian bisa menguasai gimana sih praktiknya gitu ya, praktik langsung, cara menendang gitu, cara menyerang. Nah Bapak pengen lihat nanti hasil dari kalian, makanya di sini Bapak buat kelompok lagi sama kayak pertemuan pertama, pertemuan kedua, 5 kelompok. Oke, ada 5 kelompok. Nanti setiap kelompoknya akan mempraktekkan tentang penyerangan menggunakan kaki. Oke, nah yang kelompok 1, kelompok pertama nanti akan presentasi minggu depan, ya. Kelompok selanjutnya seperti itu sampai pertemuan ke-8. Oke, jadi kan ada 5 kelompok, pertemuan ke-8. Nah itu pembagian kelompoknya nanti sama kayak minggu kemarin aja ya, sama kayak minggu kemarin yang dibagi sama ketua kelas. Oke, nah sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya. Oke, nah di sini Bapak mau ngasih gambar dulu nih biar kalian tahu gambar untuk penyerangan menggunakan kaki itu seperti apa sih Pak gitu ya. Mungkin ada yang bertanya-tanya. Nah ini ada gambarnya, Bapak punya gambar seperti ini ya. Nah ini gambar penyerangan menggunakan kaki, bisa dilihat. Nah dia menggunakan sabit tadi yang pertama Bapak ajarkan, sabit. Nah nanti lawannya seperti ini. Oke, nah ini lebih jelasnya lagi nanti ada di videonya, dan foto ini akan Bapak share ke grup. Nanti ketua kelas buat grup ya, kemarin kayaknya udah buat grup ya, nanti Bapak share ke grup itu ya, grup kita. Oke, nah sampai sini mungkin ada yang mau bertanya mengenai gambar, mengenai video, atau mengenai pembelajaran hari ini? Ada? Iya, gimana Bagas? Mengenai apa? Oh, mengenai tugas. Iya, kenapa? Ya, jadi kan presentasinya itu minggu depan kelompok 1 ya, tapi kelompok lain itu harus mengumpulkan juga gitu. Jadi mengumpulkannya bareng, tapi presentasinya ganti-gantian seperti itu ya. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Gak ada. Oke, mungkin cukup sekian ya pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri, sebelum Bapak akhiri, angka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.